Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya mau membahas karakter terbaru ya setelah banner Tatara, sekaligus karakter paling terkuat dan paling terjangka panjang di tim Augiri ya. Pasti kalian udah tahu siapa yang bakal rilis hari ini di server 1 tanggal 22 Juli. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kaneki Combat Outfit. Iya, kenapa saya bilang dia terkuat dan terjangka panjang? Untuk Ayato itu dia kan sebagai DPS ya sebenarnya. Kalau kalian tahu, ini DPS memang lumayan jangka panjang. Tapi Ayato ini posisinya masuk ke depan line up dan dia tuh bisa digantikan dengan beberapa hero baru lagi nantinya ya gitu ya. Jadi Ayato ini sifatnya bisa tergantikan sebenarnya dengan hero-hero yang akan rilis di masa depan. Kemudian Tatara juga sama. Dia DPS di sini, tapi sebenarnya dia adalah support kalau menurut saya ya, karena damage-nya itu tidak terlalu sakit. Jadi ini untuk bersih-bersih aja gitu. Ini juga sama, bisa tergantikan di masa depan. Entah nanti muncul Ayato mode apalah, Tatara yang mode lepas baju lah, atau apapun itu, ini bisa tergantikan semua di bagian depan. Nah, yang paling sangat-sangat jangka panjang dan sangat lama itu adalah di barisan belakang. Backup, contohnya adalah siapa? Naki gitu ya. Kalau kalian sekarang masih pakai Naki, itu alasan kenapa Naki itu sangat jangka panjang gitu ya. Karena dia munculnya di backup dan dia itu sangat lama buat tergantikan. Ada Renji juga sekarang. Kalau yang masih umum ya. Kalau yang di Anteiku sekarang udah ada Tanabata. Dan sekarang di Aogiri muncul yang terbaru adalah ini. Gitu ya. Kaneki Combat Outfit. Ini adalah punyanya Aogiri. 100% wajib. Kalau menurut saya ya. Ada di backup. Kemudian satu lagi untuk di sisi G adalah si Kuroemado, belum keluar gitu ya. Jadi memang ketiga hero itu adalah jangka panjang, Tanabata, terus Kaneki Combat Outfit dan juga Kuroemado. Itu sangat jangka panjangnya dia itu gunanya ada di bagian belakang, nggak masuk ke depan. Slot kelima lah intinya. Kita bakal coba bahas dari skillnya dulu teman-teman. Nanti saya bakal coba gacha juga. Dan ngelihat rewardnya apa ya kira-kira ya. Ada koin terobosan nggak sih kira-kira? Nah, di sini kita bakal bahas pasif sama skillnya bener-bener overpower parah cuy. Dimana skillnya dia tuh damage plunder aja kepada semua musuh dengan damage 225%. 285%. Artinya dia apa? Serangannya adalah all enemy. Ya, serangan kena semua musuh dan damage-nya adalah plunder. Plunder itu apa? Setiap 5% pengurangan HP musuhnya gitu ya. Misalkan musuhnya semakin sekarat nih, maka 1,5% dari damage dia akan ditimbulkan sebagai damage tambahan. Intinya damage-nya bakal sakit ketika musuhnya semakin sekarat. Jadi misalnya tinggal 30% musuhnya. Artinya apa? 30%. Artinya udah berkurang 70% ya. Berarti 70% itu berarti kelipatan 5-nya adalah sekitar 14. 14 dikali 1,5. 20 eh 20 sekian mungkin ya atau 18 sekian. Damage-nya bakal lebih sakit 18% sekian. Kalau dia darahnya tinggal 30%. Jadi makin sekarat makin sakit damage-nya. Nah, setelah memberikan damage kepada musuh yang terkena fear, nanti kita lihat ini fear ini ada di mana ya. Pokoknya kalau musuhnya ada di buff fear, nanti akan ada damage tambahan 80% dari penyerangnya gitu ya. Yang penting musuhnya ada di buff fear. Fear ini ada di mana saya nggak tahu ya, agak lupa. Kalau teman-teman tahu bisa, oh ini nih ternyata di sini ya, langsung nempel di Nike-nya. Nih, ketika di backup, ini bintang nolnya ya, Fear langsung. Ketika ada di backup, ketika aliansi kita melakukan penyerangan, dapat memberikan Fear kepada targetnya. Berarti nanti ketika rekan tim kita nyerang, itu nanti musuhnya bakal kena debuff namanya Fear. Dan ketika musuh yang terkena Fear itu menggunakan skill, maka akan mengaplikan Disruption kepada musuh. When enemy dies, fear itu bakal menyebar ke semua musuh. Intinya nanti dia bakal memberikan disruption ya. Disruption itu apa? Kalau kalian tahu yang di bagian bawah itu ada hitam-hitam. Nah, itu adalah disruption. Jadi yang pertama, fear ini akan selalu aktif ketika musuhnya melakukan skill.
Ini adalah keuntungan dari Kaneki. Kalau kalian selama ini melakukan disruption dari modify, sekarang kalian nggak butuh lagi ada modify yang namanya disruption. Kalau kalian tim Augiri, cukup pakai Ken Kaneki. Keempat-empatnya bakal kena disruption dengan salah satu alasan dia harus terkena attack dulu. Itu ya, harus terkena attack dulu baru kena fear-nya. Nah, fear-nya itu tadi buat menimbulkan disruption. Ya, disruption udah tau lah ya. Musuhnya tidak bisa melakukan mendapatkan efek dari active skill. Sekali lagi ini active skill ya, bukan pasif. Jadi yang di sini gitu, yang di sini ini kekunci. Kalau disruption itu seperti itu. Nah, kemudian ada fear juga. Jadi fear ini basic stat musuh akan dikurangi 12% satu rondenya. Tadi ya, fear ini adalah debuff untuk mengurangi basic stat 12%. Gila, ini gede banget coy. Nah, ini pasifnya semua ada di backup teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir ya. Kalau Neki nggak usah masuk ke depan pun bisa. Dia cukup di belakang aja. Ini overpower ya pasifnya. Nah, ketika dia di backup, ketika ronde dimulai, jika semua karakter yang menggunakan skill adalah adalah Augiri gitu ya di ronde sebelumnya, maka akan meningkatkan attack-nya sebesar 10% untuk semua aliansi kita. Jadi ini memang cocoknya untuk Augiri, fraksi Augiri. Di sini juga dia fraksinya Augiri ya dengan atribut merah. Dia nge-push banget Augiri. Bakal meningkatkan attack dasarnya sebesar 10%. Ini lumayan bagus ya karena tanpa ngapa-ngapain dia di belakang doang bisa naikin attack dari Augiri yang ada di depan. Cuman memang bagusnya attack related sih ya. Ini attack basic stat biasa tapi it's okay lah. Kemudian di bintang 2 ketika dia menyebabkan weak bakal meningkatkan aliansi kita basic stat 5%. Oke, itu juga bagus. Kemudian ini juga bisa aktif di backup. Biasanya bintang 3 ini overpower ya, kita lihat ya. Aliansi Augiri memberikan damage lebih besar 30% ketika musuhnya terkena fear. Jadi fear ini kan kita perlu nge-attack dulu ya. Mungkin kita pakailah yang all enemy ya, Ayato dulu. Kita pakai Ayato nih di kartu pertama. Musuhnya semua bakal kena fear. Nah, attack selanjutnya untuk Augiri ini bakal memberikan 30% damage tambahan. Karena musuhnya udah ada fear gitu ya. Intinya ini damage-nya lebih sakit ketika musuhnya ada fear 30%. Nah, setiap musuh yang memiliki fear menggunakan active skill, defense relatednya juga bakal berkurang sebesar 4%. Maksimum sampai dengan 8%. Jadi ini fear ini benar-benar kutukan banget ya. Kaneki ini mau coba ngasih kutukan ke musuh-musuhnya dengan nama fear ya, menyebarkan fear, menyebarkan hoax gitu ya. Dia itu defense relatednya bakal berkurang setiap kali musuhnya nyerang. Artinya apa? Dia semakin rapuh ketika dia pakai skill. Ini bakal bisa banget buat diterobos ya untuk tim Aogiri. Nah, nanti dia ketika musuhnya memiliki fear itu mati, maka kita bakal meningkatkan skill level dari karakter kita. Ya, ini adalah ujung tombak dari Aogiri. Ada di bintang 3, teman-teman. Wajib ke bintang 3. Kenapa? Karena gini, konsepnya gini. Kalian ketika musuhnya mati, diserang oleh aliansi yang berstatus Aogiri, itu semua kartunya akan di rank up tanpa skill atau kartu pun. Jadi tanpa adanya Uta gitu ya. Jadi otomatis ngerank up ketika hero dengan pasif Aogiri dengan keunikan Aogiri membunuh musuh gitu ya. Saya yakin kalian udah sering banget nonton gameplay dari Aogiri. Salah satunya itu ketika musuhnya mati dibunuh oleh rekan Aogiri, kok tiba-tiba bisa ngerank up semua kartunya ya? Karena apa? Karena di belakangnya adalah hero jangka panjang, yaitu adalah Kaneki Combat of Fate. Makanya Kaneki ini bakal selalu kepake sampai 6 bulan ke depan. Saya berani jamin. Kalau kalian pakai Aogiri, antiku dari Kaneki yang Combat of Fate ini bisa kepake sampai 6 bulan ke depan. Karena sekarang di BTS itu masih belum ada penggantinya untuk di bagian backup. Kalian bisa sih pakai Renji gitu ya. Pakai Renji bisa, tapi nggak maksimum gitu ya. Kaneki ini bener-bener nge-push dari Aogiri. Ketika musuhnya mati, dia di rank up dan lain sebagainya. Kalian bakal ngerasa nikmat banget ketika ada Ken Kaneki. Sama kayak dulu sebelum adanya Uta. Saya bilang, Uta itu wajib. Kalian nggak akan survive kalau tidak ada Uta. Nah, ini adalah pengganti Uta di Aogiri.
gitu ya. Sekarang udah ada batu pijakan lagi setelah Uta, kalian bisa lari ke Ken Kaneki Combat Outfit. Ini bener-bener overpower coy dari pasifnya. Kalau dari skillnya saya nggak ngelihat ya karena dia masuknya ke backup. Is oke, plunder itu nggak terlalu penting banget. Nah, di sini udah muncul teman-teman bannernya. Kita bakal coba gacha. Tapi sebelum gacha saya mau lihat dulu hadiahnya ya, rewardnya. Karena ini yang penting banget penentuan dari gacha atau tidaknya. Nah, di sini ada koin terobosan nggak? Astaga, tidak ada koin terobosan. Saya gacha atau enggak ya? Saya paling males kalau tidak ada koin terobosan sebenarnya. Tapi ada biji ya, lumayan 100 dan tiket SSR. Ini nggak penting sebenarnya. Tapi ya udahlah, karena Kaneki Combat Outfit ini jadi salah satu hero wajib di Aogiri, saya bakal coba ikut ramein dengan cara gacha ya. Walaupun saya agak setengah hati nih buat gacha Combat Outfit karena sebenarnya saya nggak boleh gacha, tapi ya mau gimana lagi ya. Eh, semoga aja dapat di PT yang kecil lah. Kalau di PT gede saya baru dapat di 80, maka saya bakal 100-in. Ini juga saya udah numpuk ya, jadi memang harus saya buang dulu buat buang-buang sial ya. Oke, kita coba untuk 10 kali dulu yang pertama ya. Dapat animasi Rize nggak ya? Oke, masih belum dapat ya red off. Kita coba 10 kedua. Masih belum dapat weh. Minimal SSR lah. Ini udah ketiga nih. Wah, parah sih ini. Masa 4 kali multi nggak dapat? Kampret ya. Asli, parah. Oke, 5 kali multi. Nah, oke lah. Kalau langsung dapat sih nggak apa-apa ya, karena memang tujuan saya adalah di bintang 0 aja. Why, bukan coy. Dapatnya Mado Kureo. Oke. Oke, masih belum dapat. Ini udah mau 300 nih. Nah, dapat Rize ya, berarti terbayarkan lah ya. Lumayan 3 SSR sampai ke 70. Tidaknya di sini dapat 2. Ini sama aja berarti di PT 30 saya tadi dapat SSR juga 1 kali gitu. Suaranya Kaneki. Suaranya Kaneki. Let's go. Gila, keren sih tampilannya ya. Lumayan lah ya. Hah? What? Jello. Harusnya saya masuk ke fraksi Aogiri ya. Gila, hoki parah coy. 70. Dapat 2 Kaneki. Anjay, tampilannya keren banget ya. Bintang 1 perlu saya ke 100-in nggak kira-kira ya? Kayaknya udah nggak akan dapat lagi sih, percuma. Di 100 ini ada siapa? Oh iya, saya belum lihat probability-nya ya. Di sini ada siapa aja? ada Yoshimura sama Eto coy. Karena saya mau masuk ke Shishigi dan juga Anteku, ini jadi salah satu pilihan ya buat lanjut gacha. Tapi probability kayak gini nih hanya scam nih. Kalian tuh biasanya gacha tuh jangan cuma ngeliat satu karakter doang ya. Kadang kalian tuh berpikirnya ini probability-nya lebih gede daripada yang lain. Padahal enggak gitu loh. Padahal dia ini cuma ada satu karakter dibandingkan berapa karakter nih kalian lihat SSR. Jadi jangan ngelihat dari presentasinya aja, tapi lihat juga ada banyak karakternya berapa. Oke, lumayan hoki ya. Dapat Kaneki. Saya bakal build di luar battle teman-teman, di luar video. Bintang 1 gila. Terus saya bakal coba untuk review dan bantu ngeliat gameplaynya gitu ya. Di
video kali ini. Saya bakal tunjukin apa-apa yang tadi saya udah sampaikan ya, mulai dari fear dan juga ada plunder gitu ya. Dan memberikan rank up, ini yang utama banget bagi rekan Augiri ketika musuhnya mati. Nah, di sini kita disuruh menggunakan Kaneki skill aliansi nanti bakal mengaplikan fear. Nah, kita lihat ya katanya ada fear sih. Coba kita lihat. Nah, sebentar. Nah, musuhnya terkena discrap kan ya? Tuh, ketika dia mengeluarkan skill, musuhnya bakal otomatis kena yang warna hitam-hitam. Kalian tahu sendiri kan ya? Ini gunanya buat apa kan? Kalau kalian, pasti kalian udah tahu lah. Kalian pakai modifikasi RC Shell. Ini gunanya buat eh, ngeluarin disruption. Nevirnya nih kena kutukan. Disruptionnya nggak kelihatan di sini, dia langsung menempel. Jadi kita nggak perlu pakai modifikasi dari disruption lagi, langsung punya fear musuhnya. Langsung bunuh ya. Nah, dia bakal nge-rank up juga tuh. Kalian bisa ngeliat tiba-tiba ini jadi level 3 semua. Itu karena dia nge-heal setiap satu musuh itu naik satu level. Jadi karena ada 3 musuh yang dibunuh, sebenarnya ini level 4. Karena kan nggak ada level 4 ya. Adanya maksimum sampai level 3. Jadi level 3 deh. Oke, biar enak lagi liatnya, kita bakal coba ketika musuhnya diserang atau dibunuh pakai single target ya. Semoga nanti ada hero yang melakukan penyerangan single target supaya nanti bisa kelihatan lah rank up-nya itu karena memang membunuh seseorang. Kita coba lihat ya. Kita coba ikutin dulu apa yang mau developernya liatin di ronde kedua, teman-teman. Di ronde 1 sebenarnya tadi mau ngeliatin tentang fear-nya ya. Dimana musuhnya itu bakal terkena disruption ketika melakukan penyerangan. Emang jahat banget Aogiri ya, dikeluarin terus-menerus. Cuman kasihan juga ya, karena mereka harus buru-buru buat nabung lagi. Nah, kita bakal coba bunuh satu ya. Di sini dia katanya ketika aliansi skill kita melakukan penyerangan, bakal dapat attack related stat. Bukan attack related ya, attack doang. Oke, intinya gitu. Nah, kita lihat ya, ketika musuh ini dibunuh, ini bakal nge-rank up nih. Lihat nih ya. Ini nggak mati pula. Nah, rank up kan? Gitu ya. Jadi setiap satu kali ngebunuh musuh, ini bakal di rank up. Jadi enak banget nih. Misalkan kan ini ya, Bang, ini aku belum bintang 3 Hayatonya gitu ya. Caranya cukup mudah, kalian cukup ngebunuh salah satu, kemudian pakai Hayato bintang 3. Ini juga langsung jadi bintang 3 gitu loh. Oh, jadi bintang 3. Musuhnya pasti kena otomatis disruption terus nih kalau melakukan penyerangan. Itulah GG-nya Kaneki Combat Outfit tuh. Makanya wajib. Dan ini aktifnya bukan karena dia masuk ke battle aja ya. Jadi dia ada di backup atau di bagian belakang, barisan belakang. Itu tetap aktif teman-teman. Rank up dan juga disruption kayak begini. Oke, sebenarnya satu kali lagi ya untuk reviewnya, tapi rasanya udah ditunjukin semua. Kayaknya di apa namanya di gameplay ketiga tuh dia mau nunjukin adanya rank up deh. Karena tadi udah ditunjukin juga ya.
Coba. Nah, ini berdua doang. Cuman berdua. Berarti bukan rank up dong kalau kayak gini. Kita coba lihat dulu ya. Tapi tadi belum ada yang menunjukkan bahwa akan ada rank up dari deskripsinya. Oh ya, ini bakal nunjukin rank up aja sih katanya gitu. Oke, kita bakal perjelas lagi nih, lihat nih. Pas waktu di ketiga kayaknya. Oh ini nih, langsung ke rank up. Nah, gitu ya. Jadi ini mudah banget buat bikin sakit serangannya ya. Bayangin aja langsung level 3 gila. Sebenarnya naiknya satu-satu sih, naik satu-satu. Tapi kan mudah ya buat dapetin kartu bintang 2. Jadi dia bakal selalu nge-rank up ketika musuhnya kebunuh gitu ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk review dari Kaneki dan juga gacha Kaneki. Semoga kalian hoki kalau kalian ada di fraksi Aogiri, tapi kalaupun kalian diamonnya habis, kalau bisa dapetin si bintang 0 kalau saran saya kalau kalau kalian di Aogiri ya, karena ini penting banget teman-teman. Saya agak bingung juga, kasihan ngeliat Aogiri banyak banget digempur sama banyak-banyak banner. Oke, mungkin gitu aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.